Halo semuanya, pernah nggak sih kita berpikir sebenarnya kenapa Pancasila selalu ada di mana-mana? Mulai dari upacara, sekolah, pelajaran, pemerintahan, sampai kehidupan kita sehari-hari. Mungkin bagi sebagian orang, Pancasila hanya dianggap sebagai 5 sila yang harus dihafalkan. Tapi sebenarnya Pancasila jauh lebih dari itu. Pancasila adalah dasar negara, ideologi negara, sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Bahkan Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana Pancasila menjadi sumber hukum dan bagaimana kelima silanya menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pertama, kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa maksudnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Sederhananya, Pancasila menjadi dasar atau pedoman utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Jadi, setiap aturan yang dibuat di Indonesia, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya, harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, hukum di Indonesia tidak boleh dibuat hanya berdasarkan kepentingan tertentu. Hukum harus tetap memperhatikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Jadi bisa kita bayangkan Pancasila itu seperti akar sebuah pohon. Pohon yang besar dan memiliki banyak cabang tetap membutuhkan akar sebagai sumber kehidupannya. Nah, begitu juga dengan sistem hukum Indonesia. Peraturan boleh banyak dan berbeda-beda, tetapi semuanya harus memiliki dasar yang sama, yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kesatuan yang sistematis. Nah, sekarang masuk ke bagian kedua. Pancasila disebut sebagai kesatuan yang sistematis. Apa maksudnya? Artinya, kelima sila dalam Pancasila bukanlah 5 nilai yang berdiri sendiri-sendiri. Kelima sila tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi. Contohnya gini. Sila pertama mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan menghormati kehidupan beragama. Tetapi nilai ketuhanan itu juga harus tercermin dalam sikap kita terhadap manusia. Maka muncullah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah kita menghargai sesama manusia, kita juga harus menjaga persatuan. Itulah hubungan dengan sila ketiga. Kemudian, ketika menghadapi suatu masalah bersama, kita menyelesaikannya melalui musyawarah. Nah, ini sesuai dengan sila keempat. Dan pada akhirnya, semua itu harus menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, itulah sila kelima. Jadi, kelima sila ini sebenarnya seperti rantai yang saling terhubung. Kalau salah satu nilai diabaikan, penerapan Pancasila menjadi tidak utuh. Karena itulah Pancasila disebut sebagai satu kesatuan yang sistematis. Nah, sekarang yang ketiga ada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Selain menjadi dasar hukum, Pancasila juga merupakan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak. Pancasila tidak hanya berlaku di gedung pemerintahan atau di dalam bentuk pelajaran. Pancasila justru harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu merupakan penerapan dari sila pertama. Ada juga kita membantu orang yang sedang kesulitan tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau status sosial, itu mencerminkan sila kedua. Kita menjaga kerukunan meskipun memiliki perbedaan, itu merupakan penerapan dari sila ketiga. Nah, ketika kita menyelesaikan masalah melalui diskusi dan tidak memaksakan kehendak, itu mencerminkan dari sila keempat.
Dan ketika kita bersikap adil kepada orang lain serta tidak mengambil hak orang lain, itu merupakan penerapan dari sila kelima. Jadi sebenarnya Pancasila bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Pancasila ada dalam tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Selanjutnya, bukti penerapan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Lalu, apa saja bukti nyata penerapan Pancasilanya? Nah, kita bisa melihatnya dari banyak hal, yaitu yang pertama gotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang terkena musibah, atau melakukan kegiatan sosial, di situ terlihat nilai persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Indonesia memiliki masyarakat dengan agama dan kepercayaan yang beragam. Ketika kita menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah dan tidak mengganggu keyakinan kita, sedang menerapkan nilai ketuhanan sekaligus kemanusiaan. Yang ketiga, musyawarah. Dalam kehidupan masyarakat, masalah sering kali diselesaikan melalui diskusi. Misalnya, ketika warga menentukan kegiatan lingkungan, mereka dapat berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Nah, ini merupakan contoh sederhana penerapan sila keempat. Keempat, membantu orang yang membutuhkan. Kegiatan seperti donasi, membantu korban bencana, berbagi makanan, atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan merupakan bentuk nyata kepedulian sosial. Hal tersebut sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang kelima, ada menghargai perbedaan. Indonesia memiliki banyak suku, bangsa, budaya, dan kebiasaan. Perbedaan tersebut bukan sebagai alasan untuk saling menjauh. Justru kita harus menjadikannya sebagai kekayaan bangsa. Ketika kita tetap berteman, bekerja sama, dan hidup berdampingan meskipun berbeda latar belakang, kita sedang menerapkan nilai persatuan Indonesia. Nah, mengapa Pancasila harus diterapkan? Dari sini kita bisa memahami bahwa Pancasila bukan hanya tentang menghafalkan 5 sila. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai tersebut benar-benar kita terapkan. Karena kalau kita hanya hafal bunyinya tetapi tidak menerapkannya, maka Pancasila akan menjadi kata-kata. Contoh, kita mungkin hafal bahwa sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita masih suka merendahkan orang lain, melakukan perundungan atau membeda-bedakan seseorang, berarti nilai tersebut belum benar-benar kita tetapkan. Nah, jadi ukuran keberhasilan Pancasila bukan hanya seberapa baik kita menghafalnya, tetapi seberapa nyata kita menjalankan nilainya. Jadi, kesimpulannya dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Artinya, setiap hukum dan peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan falsafah hidup yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi sebenarnya Pancasila bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik sekolah, dan bukan hanya materi yang harus kita hafalkan untuk ujian. Pancasila adalah bagian dari kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Dan mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apakah kita hafal Pancasila, tetapi sudahkah kita benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.